Selamat pagi, ya. Selamat datang di channel Secangkir Kopi Pahit. Apakah saudara-saudara sudah kopi, ya, pagi ini? Ya, sambil ngopi kita ditemani oleh sharing kita sama-sama untuk mengupas tentang kehidupan kita. Untuk materi kali ini kita akan sharing bersama-sama, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi masalah dengan baik. Setiap orang punya masalah, ya. Ketika manusia lahir aja sudah pasti punya masalah. Bahkan manusia mati pun punya masalah. Ya. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang memang sepertinya wajib ada di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu itu pasti ada masalah. Dari kita kecil sampai kita akhirnya meninggal dunia itu pasti menghadapi masalah. Karena hidup adalah sebenarnya masalah, gitu kan. Tetapi bagaimana kita memandang masalah? Apakah masalah itu ada sesuatu yang menakutkan? Masalah itu apakah sesuatu yang baik? Masalah itu apakah ya sesuatu yang menggelisahkan gitu kan? Atau masalah itu memang sesuatu yang harus dijauhi. Nah, kita akan belajar ya memandang masalah dengan pandangan yang objektif. Jadi kita memandang semua masalah itu harus memandangnya dari semua sisi. Kalau ada sebuah kotak di depan kita, kita tidak bisa memandang dari depan, tapi kita juga harus memandang dari atas, dari bawah, dari kiri, kanan, ya kan? Depan, belakang, semuanya harus kita pandang. Sehingga kita tahu masalah itu seperti apa, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ada orang melihat masalah seperti melihat seseorang dengan rambutnya panjang, dia pikir itu perempuan. Pas dilihat depannya laki-laki berkumis dan sudah tua. Nah, hal-hal seperti itu kan cara pandang sebenarnya. Ketika masalah hanya dilihat dari satu sisi, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Atau kita melewati masalah itu. Jadi masalah adalah sesuatu yang memang harus kita lewati. Jangan berkecil hati kalau kita punya masalah. Justru masalah itu adalah yang pertama sebagai batu loncatan. Sebagai batu yang kita pijak, ya kan? Untuk kita lebih maju lagi. Jadi kalau saudara mau jalan dari depan rumah sampai sampai ke depan halaman lah, kalau kata orang Sunda tia mah buruan ya, buruan imah gitu kan. Nah, itu aja punya masalah karena Anda harus melangkah. Bagi orang yang stroke itu bermasalah, bagi orang yang tidak bisa jalan itu bermasalah, tapi itu harus dilewati gitu kan. Misalnya hal seperti itu. Dan yang selanjutnya masalah harus kita pandang sebagai ujian, sebagai alat untuk maju. Itu sama seperti orang yang olahraga mengangkat beban. Dia mulai angkat beban-beban kecil dulu. Ya, itu kan masalah yang dia harus angkat. Karena dia harus melatih ototnya. Sampai dia harus sampai bisa 2 kilo, 3 kilo sekali angkat beban melalui tangan dia. Nah, itu kan sesuatu yang berat, sesuatu beban ya. Masalah itu kan beban. Nah, yang akhirnya bisa membuat otot dia menjadi kuat gitu kan. Nah, kalau dia sudah terlatih, maka dia akan punya kekuatan di dalam ototnya. Jadi masalah itu tidak boleh dipandang secara negatif apapun yang terjadi, apapun ya. Ya. Tapi bisa jadi masalah itu membuat kita akan mawas diri. Ya. Masalah itu akan membuat kita akan lebih hati-hati. Masalah itu akan membuat kita lebih pintar, ya. Penemuan-penemuan abad 19 itu kan mereka bisa menemukan ini, menemukan itu, kan menciptakan ini, menciptakan itu karena ada masalah. Dan mereka memecahkan masalah itu dengan hal-hal yang baru, ya. Karya-karya yang baru, penciptaan-penciptaan yang baru itu karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya sudah, mereka santai-santai saja ya kan. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan untuk ditinggal. Ya, masalah itu adalah sesuatu yang harus kita lewati, bukan dijauhi. Nah, jadi kita harus belajar cara pandang kita dulu terhadap masalah, baru kita bisa melewatinya atau menyelesaikan masalah. Terus yang selanjutnya yang harus kita pahami dan kita pelajari secara filosofi. Ya, semua masalah itu ada jalan keluar. Kenapa ada jalan keluar? Karena ada jalan masuk. Jadi ketika kita punya masalah kan ada jalan masuknya untuk dapat satu masalah. Misalnya ketika orang kecelakaan, kan pasti ada jalan. Kenapa
harus terjadi sebuah kecelakaan. Nah, makanya nanti ada jalan keluar. Jadi setiap masalah itu pastikan di dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin ada jalan masuk terus buntu gitu kan. Jalan buntu atau gang buntu ya kan. Ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Saya ingin ceritakan bahwa untuk sampai seperti ini, saya itu menghadapi masalah-masalah yang puluhan kali, ratusan kali bahkan. Ya, saya mungkin akan ceritakan sedikit ya. Dan saya juga membaca, mendengar, melihat bahwa semua orang-orang kaya, semua orang-orang yang berhasil dan sukses karena mereka berhasil melewati masalah, mereka tidak mundur sehingga mereka berhasil melewati masalah. Itu adalah ujian untuk naik kelas. Ya. Kalau tidak melewati ujian, Anda tidak naik kelas. Saya tidak akan naik kelas. Saya tidak akan mengalami kehidupan yang lebih baik kalau tidak mau melewati masalah. Saya ceritakan bahwa, ya oke, dimulai dari saya nganggur, tidak punya uang, tidak punya kerjaan, tidak punya kendaraan, lalu saya ingin usaha. Usaha apa? Ya kerja, lamaran kerjaan, susah gitu. Karena apa ya? Ya gimana harus melamar kerjaan juga harus bikin CV, bikin segala macam, ngelamar jalan sini. Nah, akhirnya saya tuh melihat bahwa adik saya itu punya tanaman, udah saya bantu jualin, ya kan. Lalu saya pikir tanaman adik saya kan terlalu sedikit, jadi saya cari teman-teman yang punya tanaman untuk saya jualin, ya. Jadi calo lah. Nah, masalahnya adalah saya tidak punya uang, saya tidak punya kendaraan untuk apa? Untuk mendatangi semua teman-teman yang punya bibit tanaman. Ya, saya berharap gitu, saya berdoa, gimana caranya? Lalu akhirnya saya pinjam motor itulah. Ada jalan keluarnya kan, pinjam motor adik saya. Tetapi motor adik saya hanya bisa saya pakai setelah di atas jam 3. Artinya jam 4 lah saya mulai kerja. Pagi itu nganggur, benar-benar duduk aja di rumah gitu kan. Nggak kemana-mana, karena bingung mau ngapain gitu kan. Nah setelah dapat, selesai masalah. Bahwa saya bisa apa mendatangi semua teman-teman. Tapi kan itu bukan berarti masalah saya selesai. Itu hanya baru menyelesaikan masalah hidup saya yang sedang nganggur, tidak punya uang, ya, mencari pekerjaan, ya kan. Jadi belum dapat pekerjaan. Nah, mulailah saya melalui itu jualan pohon. Nah, barulah saya dapat penghasilan. Itu yang pertama. Nah, ketika saya dapat penghasilan, saya mulai jualan, ya, pohon-pohon teman jadi calo lah gitu kan awalnya. Lalu pesanan ini kan mulai banyak, itemnya mulai banyak ditanyakan orang, saya punya ini nggak, punya itu nggak. Wah, saya harus ke Cipanas, saya harus ke Cianjur, saya harus ke Parung, ya. Posisi saya di Bogor lah, di tengah-tengah gitu kan. Nah, bagaimana dengan kendaraan? Saya nggak punya kendaraan. Lalu ada orang yang membutuhkan tanaman, saya antar lah tanamannya. Ya. Saya waktu itu lihat motor jadul lah gitu kan. Saya tanya berapa harganya, 1 juta. Wah, jangankan 1 juta, ratusan ribu pun saya nggak punya waktu itu kan. Karena apa yang saya dapat ya udah buat keluarga, saya dapat buat keluarga, saya makan seadanya waktu itu. Ya, bensin seadanya, pokoknya kalau ada perlu baru keluar. Nah, ini kan masalah karena saya ingin punya motor, saya ingin punya kendaraan supaya kerja saya bisa dari pagi sampai sore. Lalu saya tawari, gimana kalau motor itu saya tukar dengan tanaman? Wah, cerita lucu lah ini. Tapi deal jadi dan selesai. Satu selesai, saya punya pekerjaan jual tanaman. Yang kedua, saya tidak punya motor. Selesai juga, saya tukar motor itu dengan tanaman. Jadi saya tidak keluarkan uang, saya tidak beli motor itu, saya cuma tukar tanaman, saya antar tanaman, saya pulang bawa motor. Nah, masalah selesai. Nah, tetapi bukan sampai situ aja. Rumah yang saya tinggali itu rumah adik saya. Rumah tipe 21, halamannya kecil. Nah, semakin lama ini kan tanaman saya semakin banyak. Ya. Karena semakin banyak, ya otomatis mengganggu tetangga, merusak pemandangan. Ditegurlah sama tetangga. Ya kan? Aduh, tapi gimana? Saya kan nggak punya uang untuk sewa tempat ya untuk menyimpan tanaman, ya kan? Tanaman itu kan karena bentuknya beraneka ragam, ya kan? Ukuran polybagnya tidak sama, itu kan kelihatannya jadi kelihatan kumuh, ya kan? Karena bukan pakai pot dan segala macamnya, kan?
Nah, tetapi ya itu saya berdoa lagi, Tuhan ini masalah lagi gitu kan, baru juga punya motor, hasil tukar jualan tanaman, ini dipermasalahkan oleh tetangga, diomongin, diadukan ke RT. Ya udah, saya akhirnya ngomong sama RT, ada lahan-lahan kosong RT ya, trotoar-trotoar yang tidak dipakai saya pakai. Selesai. Ya. Jadi masalah yang dihadapi itu ya kita jujur saja ngomong gitu, bicarakan, kita cari solusinya dan selesai. Akhirnya saya memakai lahan kosong saya bersihkan dan ketua RT senang karena yang tadinya rumput ilalang saya bersihkan dan saya simpan tanaman dan saya mulai merapikan sehingga lingkungan RT itu jadi rapi gara-gara saya jual tanaman yang tadinya saya putus asa karena diomongin tetangga, karena kumuh sekarang malah jadi rapi dan bersih gitu kan. Jadi itu masalah kan yang akhirnya saya bisa selesaikan karena ada jalan keluarnya. Yang selanjutnya adalah enggak semua orang itu mendukung kita. Enggak semua orang itu senang dengan keberhasilan kita. Walaupun saya belum berhasil sebenarnya. Enggak semua orang itu sebenarnya apa ya? eh, Punya karakter yang baik terhadap tetangga, terhadap teman, gitu, saudara. Saya punya masalah lagi. Bahkan istri saya sempat berantem sama tetangga. Kan lucu gara-gara saya jual tanaman. Karena mereka lihat tanaman ini nggak baik, kumuh lah, apa sarang nyamuk, yang namanya juga pohon. Saya orang biologi lah. Walaupun saya nggak kuliah. Cuman nyamuk itu bukan karena pohon. Ya nyamuk itu hinggap di pohon, tetapi yang membuat nyamuk banyak itu karena ada genangan air. Ya, ini lawan istri saya bertengkar dengan tetangga itu dosen dan suaminya seorang ulama yang lumayan terkenal gitu. Tapi ya kita harus lewati itu dan itu sangat membuat kita nangis. Ya, saya bisa ceritakan sambil tertawa tetapi sebenarnya hati kami miris waktu. Jadi gimana? Ya udahlah, kita harus cari lahan, kita sewa sendiri, tidak lagi memakai lahan RT, tidak lagi memakan lahan lingkungan. Kenapa? Walaupun secara logika kita bisa menang lah kan, tetapi kami tahu bahwa ada orang yang nggak suka gitu sama kita, sama kemajuan yang kita buat. Kita emang orang susah, rumah sewa gitu kan, tempat tanaman kita jualan juga nggak nyewa, kita pakai lahan. Ya. Itu masalah kan. Akhirnya kami cari di mana keliling tiap hari, gimana ya dapat apa ya, dapat tanaman ini, dapat lahan untuk saya pakai gitu kan, supaya saya tidak mengganggu orang ya, tidak bermusuhan dengan tetangga, tidak dianggap jelek gitu kan. Ya saya coba ya berdoa, saya berserah pada Allah bahwa kalau ini memang rezeki saya, kalau memang ini pekerjaan saya, Allah pasti buka jalan, ya kan? Ya, saya ceritakan sedikit ya tentang kehidupan. Ini kan tentang masalah istri saya kerja untuk menafkahi, tapi untuk sewa rumah segala macam, dari hasil saya jual tanaman. Jam setengah 6 dia sudah pergi kerja. Ada anak saya yang kecil yang sekarang sudah besar. Itu saya yang ngurus. Mandi, makan, tidur, semuanya saya yang urus. Saya kerja, saya bawa kemana-mana. Naik pick up, saya bawa kemana-mana. Saya nanam pohon, saya bawa kemana-mana. Jadi anak itu semua mau mau buang air besar, air kecil saya yang urus. Makannya saya yang urus, mandi saya yang urus. Jadi, tapi saya melewatinya itu sebenarnya masalah. Ya, saya jadi bapak rumah tangga gitu kan, karena kondisinya lagi memprihatinkan, istri saya kerja dan karena kerjanya di Jakarta bolak-balik Bogor, ya gajinya habis hanya untuk makan dan transport gitu kan. Ya untuk makan ya dari hasil saya jual tanaman dan saya harus ngurus anak gitu. Beban saya lumayan berat. Kadang-kadang saya, ya Tuhan, seperti inikah hidup yang saya lalui kan. Tapi saya menikmati, saya enjoy anak saya apa di saya bawa-bawa kemanapun saya kerja, kepanas-panasan lah waktu itu masih kecil balita gitu kan, artinya di bawah 5 tahun ya kan, sampai akhirnya besar saya tetap ikut sama saya gitu kan. Jadi itu masalah rumah tangga ya, masalah kehidupan saya, bukan masalah pekerjaan saya. Tapi itu harus saya lewati. Saya tidak meninggalkan anak saya, nyari pembantu untuk tungguin. Ya saya nggak punya uang. Nah, tetapi saya melewati semuanya itu dan saya menikmati, anak saya menikmati, ya kan, bahwa akhirnya lebih dekat dengan saya. Nah itu masalah yang saya hadapi. Yang selanjutnya ketika saya tidak punya
tadi lahan, ya saya berdoa supaya ada lahan yang bisa sewa. Ada satu lahan yang harganya lumayan mahal, ya. Tapi ya ini kelihatannya yang lahan ini jelek, ya. Ya tapi nggak apa-apa lah kalau bisa murah saya lakukan murah, saya bayar murah. Tapi ternyata memang si pemilik lahan bilang bahwa si A, si B udah nawar segini untuk disewa gitu kan. Dan saya cuma bisa berani dengan harga sepertiga. Jadi luar biasa, bukan setengahnya, sepertiga daripada orang yang berani tawar. Nah, tapi saya sama istri saya itu selalu berdoa menyerahkan itu kepada Allah. Bahwa kalaupun itu bukan milik kita ya tidak apa-apa. Tetapi kalau memang Allah mengendaki itu menjadi milik kita, maka kita akan sewanya, kita dapat. Ya singkat cerita, kami tidak mau menyerah, kami tidak mendatangi orang itu lagi, pemilik lahan, tetapi kami berdoa, gitu kan. Nah tiba-tiba sebulan kemudian saya dipanggil sama pemilik lahan. Ya udah kalau kalian yang mau sewa, sewalah. Ya saya tidak datang lah karena dipanggil. Saya bilang sama istri saya, bilangin aja, kami hanya bisa sewa sepertiga dari harga yang ditawarkan. Ya, daripada orang yang mau. Tapi luar biasa. Allah itu adalah Allah yang baik. Sampai hari ini saya bayar sepertiga daripada sewa orang. Dan ini udah hampir 10 tahun saya sewa lahan. Nah, di tempat saya bikin konten ini luar biasa. Ya kan? Bahwa saya bisa dapatkan lahan ini. Masalah selesai. Tidak lagi bertengkar dengan tetangga. Tidak lagi dikucilkan. Tidak lagi dianggap sepele. Ya. Sumber mendatangkan nyamuk. Ya, tapi ya itu. Harus ada masalah, harus ada air mata yang menangis berderai-derai, harus ada bertengkar dengan tetangga gitu kan. Iya, ya itu nikmati saja gitu kan. Sekarang kan orang melihat, oh partai udah berhasil, sudah punya lahan sendiri. Saya, iya tapi kan harus melewati masalah. Masalah itu sebagai suatu ujian untuk saya akhirnya punya lahan. Yang tadinya numpang, yang tadinya cuma di depan rumah, sekarang kan udah progres. Sudah punya lahan, dan di lahan ini sekarang sudah ada peternakan burung, dan di lahan ini sudah ada kafe gitu kan. Itu kan harus yang saya lewati. Kalau seandainya saya masih tetap di komplek pakai lahan RT, saya tidak punya kafe dan saya tidak punya peternakan burung. Ya kan? Paham ya maksud saya? Saya menceritakan ini adalah bahwa masalah itu memang sesuatu ujian bagi kita untuk kita lebih progresif, untuk kita lebih naik tingkat, naik kelas, naik penghasilan, naik kehidupannya, taraf hidupnya bisa naik. Nah, itu yang saya ceritakan kepada saudara, bahwa memang ada hal yang harus kita lewati. Jadi jangan ditinggalkan kalau dapat masalah. Hadapi, gitu kan. Jangan dijauhi masalah itu. Lewati semuanya. Dan kita akan menjadi orang yang lebih kuat dari apapun, lebih kuat dari sebelumnya gitu maksud saya. Ya, masalah itu membuat kita bertambah maju, bertambah kuat karena kita dilatih oleh masalah itu supaya kita bisa melewati. Dan sehingga karena setiap kali saya menghadapi masalah, saya sepakat dengan istri saya berdoa, menyerahkan semua setiap permasalahan kepada Allah. Jadi saya selalu menganggap itu sebagai master plan-nya, rule of modelnya gitu kan. Modelnya harus begitu. Jadi kalau punya masalah, berdoa, serahkan kepada Allah. Setiap punya masalah, berdoa, serahkan kepada Allah. Dan semuanya itu terjadi. Ada peningkatan-peningkatan. Karena Allah ingin kita ada bersama-sama. Ya, karena itu ada literasi yang menulis ya, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Allah. Wah, luar biasa. Segala perkara itu harus bersama. Karena Allah ingin bekerja sama dengan kita, membantu kita untuk menyelesaikan masalah, karena Allah itu maha penolong, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ya ketika kita merasa sendirian, ya itu kita tinggalin masalah, ya nggak ada yang nolongin gua, nggak ada yang bantuin gua, kan seperti itu misalnya. Saya melihat teman-teman juga begitu. Ya ngapain gua ngadapin ini? Karena juga nggak ada keluarga yang peduli, nggak ada tetangga, teman yang peduli. Ya udah kita tinggalkan aja, padahal masih ada Allah. Ya, saya tidak pernah berharap kepada teman, tetangga, semua benar-benar kami serahkan kepada Allah, sehingga kami bisa melewati masalah-masalah itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, pertanyaannya cuma satu, siapa yang bersama dengan kita? Banyak orang meninggalkan masalah, banyak orang putus asa karena dia merasa tidak ada teman, tidak ada saudara, ya kan?
tidak ada anak, tidak ada istri gitu kan, yang ketika dia menghadapi masalah, mungkin tidak ada suami yang bisa menemani dia, sehingga dia tinggalkan, dia putus asa, bunuh diri, gitu kan. Tetapi ketika kita percaya bahwa Allah beserta dengan kita, maka kita lewati saja semuanya, gitu kan. Kita berharap hanya kepada Tuhan, ya, yang dibaharui kuat. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, kekuatan kita itu menjadi baru, sama seperti orang yang ngangkat beban. Kalau sekarang bisa 0,5 kilo, nanti lama-lama menjadi 1 kilo, lama-lama bisa menjadi 2 kilo. Saya punya teman yang sekarang sudah mulai angkat satu beban tangannya itu bisa 4 kilo. Kan itu dilatih dari yang 0,5 kilo dulu, ya kan? Jadi orang yang berharap Tuhan itu akan dibaharui kuatnya. Kuatnya selalu baru gitu kan. Nah, itu yang harus kita kita renungkan, ya. Terus selanjutnya adalah ketika kita berharap ke Tuhan tidak menjadi lelah. Ya, kan masalah saya banyak tadi. Nangis-nangis berderai air mata, tapi kami tidak merasa lelah. Ya, kita harus hadapi. Kita dengan gembira, ya kan? Dengan objektif masalah itu. Walaupun mungkin istri saya sering banyak nangisnya karena gara-gara saya jualan tanaman, tetapi yuk kita harus bisa gitu kan? Harus bisa melewatinya karena kita bersama dengan Allah dan Allah bersama-sama dengan kita. Ketika kita mengandalkan Allah, maka Allah itu memberikan hikmat, memberikan jalan, memberikan mujizat. Yang saya ceritakan tadi kan mujizat. Saya bisa dapat motor dengan tukar tanaman. Kan lucu lah ceritanya. Saya bisa dapat lahan yang sampai hari ini hampir 10 tahun lah ya. Saya tidak lupa tepatnya. Itu membayar dengan harga yang sama dari dari pertama kali saya sewa dan tidak pernah naik. Itu kan mujizat. Ya kan, itu ya di mana-mana kalau sudah lewat 5 tahun, berapa tahun, setiap tahun itu akan naik harga sewanya. Tapi saya tidak pernah naik. Sampai saya akhirnya menganggap yang punya lahan ini seperti keluarga saya sendiri. Kan itu suatu hal yang apa ya? Yang menjadi pelajaran bagi saya. Ya, saudara semua, siapapun yang punya masalah, apa yang saya ceritakan pengalaman saya dan juga pengalaman banyak orang sebenarnya modelnya sama. Ya. Jadikan master plan. Jadikan acuan, jadikan pelajaran supaya saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang bermasalah hadapi dengan objektif dan andalkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar bagi setiap masalah. Ya. Tetap semangat bagi saudara-saudara yang punya masalah. Ya, tetap semangat dan andalkan Allah karena di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Allah, tanpa izin Allah, tanpa kuasa Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa menyombongkan diri kalau kita bisa. Semuanya itu diserahkan kepada Allah sehingga Dia yang akan memberikan hikmat dan kekuatan kepada kita. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini, sesi ini hari ini. Jangan lupa ngopi, tetap semangat. Semoga kita dapat menyelesaikan dan melewati semua masalah hidup kita. Amin.